Oke, kita bahas tentang energi kinetik sekarang. Nah, di awal kita sudah belajar tentang energi gerak ya. Nah, energi gerak itu bahasa kerennya adalah apa? Energi kinetik gitu. Oke. Jadi, yang dari tadi kita omongin energi gerak itu di fisika sebenarnya biasa disebut dengan energi kinetik. Nah, oke. Jadi langsung aja ya, aku mau kasih tahu nih. Karena energi kinetik itu kaitannya sama gerak, oke. Nah, berarti energi kinetik itu terkait juga dengan apa? Oke, suatu gerakan itu pasti atau gini deh. Misalkan suatu benda. Kalau suatu benda itu bergerak, berarti dia memiliki apa coba? Ayo, apa yang pasti dimiliki oleh suatu benda yang sedang bergerak? Pasti punya apa dong? Ayo coba pikirin. Ya, dia punya apa? Punya kecepatan gitu ya. Dia pasti punya V, punya kecepatan, namanya juga bergerak gitu ya. Kalau V-nya 0, itu artinya dia nggak memiliki kecepatan ya. Bendanya apa namanya? Diam. Jadi kalau suatu benda yang bergerak pasti punya kecepatan gitu ya. Oke, jadi benda-benda yang memiliki kecepatan pasti memiliki energi kinetik. Itu konsepnya. Nah, oke. Sekarang aku mau langsung masuk ke rumus energi kinetik. Energi kinetik itu dirumuskan sebagai berikut. Eka itu sama dengan ini energi kinetik ya. Setengah dikalikan dengan M dikalikan dengan V dikuadratkan ya. Jadi gitu ya. Rumusnya itu adalah setengah MV kuadrat. Gampangnya gitu. Setengah MV kuadrat. Ini adalah energi kinetik. Ini adalah apa? Iya, ini adalah massa. Dan ini adalah kecepatan. Oke, satuan energi untuk satuan internasional itu namanya joule, ya. Namanya joule ya. Sementara untuk massa, satuan internasionalnya itu adalah apa? Masih ingat? Ya, kilogram. Jangan lupa ya, satuan massa, satuan internasional untuk massa itu adalah kilogram. Nah, kalau kecepatan apa? Iya, kecepatan itu adalah meter per second, gitu ya, meter per detik. Jangan lupa ini dikuadratin, jadi ini dikuadratin gini ya. Oke, jadi 1 joule itu sama dengan 1 kilogram dikalikan dengan ini ya, meter per second kuadrat. Oke, 1 joule itu adalah satuan internasional yang setara dengan tadi apa? 1 kilogram dikalikan dengan meter per second kuadrat. Berarti dia sama dengan 1 kilogram, ini meternya dikuadratin ya, meter kuadrat per second kuadrat. Oke, biasa ditulis 1 kilogram meter kuadrat per second kuadrat. Atau kalau mau pangkatnya di atas berarti kilogram meter kuadrat kali second pangkat min 2 gitu ya. Jadi 1 joule itu sama dengan ini. Nah, kan repot nih kalau satuan energi panjang kayak gini, ribet. Ya udah, makanya kita pakai joule aja sering-sering gitu ya. Oke, sekarang kita balik lagi ke rumus. Eka itu sama dengan setengah MV kuadrat. Untuk menghafalkan rumus ini, nggak usah bingung-bingung. Pokoknya gini aja. Yang namanya energi kinetik, konsepnya ingat. Dia terkait dengan kecepatan. Maka pasti ada kecepatannya, gitu ya. Oke, kemudian eh, energi itu selalu terkait dengan massa. Energi apapun ya. Oke, sering banget terkait dengan massa. Jadi ingatnya gampang. Pokoknya ada kecepatan, ada massa gitu ya. Oke, untuk menurunkan rumus ini sendiri, sekarang belum saatnya. Kenapa? Karena rumus energi ini diturunkan dari konsep usaha. Nah, berarti kamu harus belajar usaha dulu kan? Nah, oke, kemudian konsep usahanya ini nggak sembarangan untuk diturunin. Nanti kamu harus belajar ya matematika tingkat tinggi dulu lah. Jadi, mungkin pas kamu kuliah atau SMA baru kamu bisa ngerti bagaimana menurunkan rumus ini. Oke? Untuk saat ini kamu ngafalinnya gitu aja. Pokoknya harus ingat bahwa ada kecepatan, ada massa. Intinya gitu dulu ya. Setengah mv kuadrat. Oke, coba kita ambil kasus. Sebuah benda bermassa 2 kilogram dan berkecepatan 10 meter per second. Berapa energi kinetiknya? Oke, pertama kita harus perhatikan bahwa satuannya ini semua sudah satuan internasional. Karena biasanya permintaan energi kinetik dalam joule ya. Oke, ini udah satuan internasional.
ini udah satuan internasional, berarti nggak usah khawatir. Langsung aja kita masukkan. Setengah dikalikan dengan masanya, masanya itu adalah 2, dikalikan dengan V-nya, V-nya itu adalah 10, kemudian dikuadratkan. Setengah kali 2 itu adalah berapa? Iya, dia adalah 1. Kemudian 10 kuadrat adalah 100, berarti dia adalah 100 gitu ya. Jawabannya adalah 100 Joule. Udah, gitu aja. Tapi nanti kamu harus sedikit berhati-hati ketika satuannya ini bukan satuan internasional. Misalkan dalam gram, misalkan 200 gram atau dan sebagainya. Nanti akan ada di contoh soal, oke? Sekarang gitu aja dulu untuk konsep energi kinetik dan rumusnya.